Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Gusnia, mahasiswi RPL Angkatan Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian kepada keluarga. Pengkajian kepada keluarga adalah sekumpulan tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk mengukur keadaan klien atau keluarga. Di demonstrasi pengkajian keluarga kali ini ditemukan masalah pada keluarga dengan hipertensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan, saya Nisa, mahasiswi perawat yang sedang kunjungan ke desa ini ya Bu ya. Baik Bu, tujuan saya di sini yaitu untuk berbincang-bincang dengan Ibu masalah terkait masalah kesehatan yang sedang Ibu alami atau yang sedang keluarga Ibu alami ya Bu ya. Waktunya kurang lebih sekitar 30 menit Bu. Untuk tempatnya di sini saja, tidak apa-apa. Ya, boleh. Untuk topik yang dibahasnya yaitu tentang masalah kesehatan ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, untuk yang akan saya tanyakan pertama kali ya Bu ya. Apakah saat ini sedang ada masalah kesehatan yang Ibu sedang hadapi atau yang sedang keluarga hadapi? Kalau untuk saat ini saya sendiri menderita hipertensi atau darah tinggi, terus suami saya juga sama. Oh baik, berarti Ibu dan suami Ibu sama-sama menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi ya Bu ya? Baik Bu, yang selanjutnya apakah Ibu tahu darah tinggi atau hipertensi itu apa? Kalau yang saya tahu katanya darah tinggi itu kalau misalkan tekanan darah kita itu di atas 100 mg. Ibu sedikit sudah tahu ya apa itu hipertensi, izinkan saya menjelaskan secara agak rinci ya Bu. Jadi hipertensi ini atau tekanan darah tinggi ini merupakan tekanan darah tinggi yang hasil ukur tekanan darahnya yaitu sistoliknya lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari 90 ya Bu ya. Baik Bu, untuk tanda dan gejala yang Ibu rasakan ini saat mengalami tekanan darah tinggi seperti apa Bu? Biasanya sih kalau misalkan yang saya alami atau suami saya alami biasanya sakit kepala, terus ada perasaan, kadang ada perasaan berat di sini, di apa di tempat ya. Salah satu tanda dan gejala dari darah tinggi ini yaitu seperti nyeri kepala, terus tadi ya sakit di bagian belakang tutupnya, terus ada perasaan nyeri dada juga, terus ada penglihatan kabur dan lain sebagainya Bu ya. Kalau ada tanda dan gejala seperti itu, alangkah lebih baiknya untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya Bu ya. Apakah Ibu tahu nih penyebab dari tekanan darah tinggi ini yang sedang saat Ibu alami? Kalau kemarin sih tahu pas ke puskesmas katanya itu dari makan yang asin ya. Ya Bu sih, kalau darah tinggi ini emang salah satu penyebabnya yaitu dari gaya hidup ya, atau mengonsumsi makanan yang asin, terus makan jeroan, terus makanan yang bersantan juga bisa jadi salah satu penyebab dari terjadinya hipertensi ini ya Bu ya. Terus ada juga Bu faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan resiko hipertensi ini seperti minum alkohol, merokok. Maaf untuk suami Ibu apakah merokok juga? Tidak ya Bu ya. Bu yang selanjutnya apakah menurut Ibu nih apakah hipertensi ini perlu penanganan serius seperti berobat rutin atau sebagainya menurut Ibu? Kalau saya sendiri sih sangat suami karena emang jarak puskesmas jauh, jadi kalau misalkan berobat itu hanya kalau ada keluhan saja, jadi tidak rutin tiap bulan karena mungkin terkendala dari ya. Nah Bu, kalau misalnya nih ada gejala yang sampai mengganggu aktivitas, apa yang Ibu lakukan? Jadi misalnya tadi Ibu sakit kepalanya hebat sampai mengganggu, nah apa yang Ibu lakukan? Waktu itu pernah jadi sampai sakit kepalanya itu mengganggu banget, terus sampai
nggak bisa bangun waktu itu, suami sama anak saya bawa anak saya ke puskesmas waktu itu. Oh, baik Bu, itu sih sudah langkah yang tepat ya, karena langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu ya. Ibu tahu gak sih kalau misalnya tekanan darah tinggi ini nih tidak segera ditangani akan timbul penyakit yang lain? Apakah sudah tahu? Belum apa ya? Belum ya, kalau itu saya kasih tahu ya Bu ya. Bila tidak segera ditangani, ini akan menyebabkan penyakit stroke Bu, karena gak adanya gangguan aliran darah ke otak. Ini disebabkan oleh pembekuan darah atau pecahnya pembuluh darah yang bisa dipicu karena tekanan darah yang terlalu tinggi ya Bu ya. Untuk masalah hipertensi ini, apakah ada kesulitan dalam penanganannya Bu menurut Ibu dan keluarga? Kalau untuk saya sama saat ini ya, jadi mungkin karena tempat tinggal kami sama puskesmas itu lumayan agak jauh, jadi itu agak membuat sulit mungkin ya. Kadang jadi males gitu ya kalau misalnya untuk berobat rutin atau gimana karena jaraknya lumayan jauh. Itu bisa menjadi rahasia bagi kami untuk bisa menghadirkan minimal petugas kesehatan ya yang bisa dijangkau di daerah sini sambil menunggu petugas kesehatan yang terjangkau. Mungkin Ibu bisa mengkonsumsi obat tekanan darah tingginya secara rutin ya Bu ya. Terus mengurangi juga konsumsi makanan yang dapat memicu tekanan darah tinggi seperti makanan asin, bersantan di luar, dan gaya hidupnya ya Bu ya, harus rajin berolahraga seperti itu ya Bu ya. Bu, setelah apa yang kita bahas tadi, meskipun terkendala jarak ya karena jauh kan ya tadi kata Ibu ke fasilitas kesehatannya, apakah Ibu akan memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik seperti tetap pergi ke puskesmas walaupun jauh atau bagaimana Bu? Setelah ini mudah-mudahan kami bisa menyempatkan diri ya untuk kontrol setiap bulannya ke puskesmas. Alhamdulillah ya Bu ya, mudah-mudahan ya Bu. Karena banyak sekali ya manfaatnya datang ke puskesmas, itu kita bisa screening masalah kesehatan yang lainnya gitu ya Bu ya. Baik Bu, selama ini kalau Ibu sendiri lebih percaya berobat secara medis atau mungkin lebih percaya ke alternatif obat yang lainnya Bu? Saya sih selama ini maksudnya kalau misalnya ada yang ada sakit-sakit fisik yang berusaha walaupun jauh ya tadi berusaha kalau memang mengganggu ke sebaiknya Bu ya. Adakah pengalaman yang bisa Ibu ceritakan berkaitan dengan fasilitas kesehatan Bu? Kalau selama ini sih menurut pengalaman saya dan suami gitu ya, jadi datang ke puskesmas itu memberikan pengetahuan yang banyak tentang khususnya tentang penyakit saya. Nah, untuk Ibu, kalau Ibu berobat ke puskesmas nih menggunakan pembayarannya atau punya asuransi kesehatan seperti BPJS atau begitu Ya, yang ini BPJS. Oke, Bu, barangkali sudah cukup ya yang saya tanyakan kepada Ibu. Barangkali Ibu bisa menjelaskan apa yang tadi kita berdua bicarakan intinya. Kalau menurut saya yang saya ambil dari percakapan kita, jadi untuk penyakit yang kami derita harus berobat rutin dan juga harus berusaha menghindari makanan penyebabnya seperti yang asin, yang bersantan, jeruan. Terus mungkin harus ada aktivitas fisik dulu seperti berolahraga. Bu ya, terima kasih sudah cukup ya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Barangkali minggu depan apakah Ibu ada waktu? Boleh. Ya Bu ya, saya akan kembali lagi ke sini untuk membawa leaflet atau media pendukung lainnya terkait lebih lanjut mengenai penjelasan hipertensi ya Bu ya. Kurang lebih waktunya ya sampai sekitar kurang dari 30 menit. Untuk tempatnya di sini saja, topiknya tentang masalah hipertensi lebih lanjut ya pembahasan. Itu apakah Ibu bersedia? Ya, boleh.
di minggu depan ya Bu ya. Untuk saat ini terima kasih ya Bu ya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian demonstrasi pengkajian kepada keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.